Milan segera dapatkan gelandang baru pada musim panas 2022 ini. Dengan memakai uang penjualan Jens-Peter Hauge, raksasa Serie A AC Milan dikabarkan bakal segera memboyong Renato Sanches dari Lille. Milan dikabarkan sibuk mencari bek dan striker baru sejak musim lalu, tapi mereka juga disebut mencari amunisi anyar untuk lini tengahnya. Pasalnya Milan musim ini bakal ditinggal oleh Frank Kessie. Rossoneri kemudian kerap dikaitkan dengan Sanches. Sebab performa Sanches sendiri memang ciamik musim lalu. Di sisi lain, pemain Portugal tersebut juga siap meninggalkan Lille. AC Milan merekrut Jens-Peter Hauge pada tahun 2020 lalu. Ia diangkut dari klub Bordeaux atau Glimt. Saat itu ia diangkut dengan harga hanya kurang dari 5 juta euro saja. Sayangnya winger serba bisa asal Norwegia tersebut kurang dipercaya untuk bermain reguler di skuad AC Milan. Hauge kemudian dipinjamkan ke Eintracht Frankfurt pada Agustus 2021. Ia diangkut dengan opsi pembelian permanen. Pada 28 Mei 2022 kemarin, Eintracht Frankfurt akhirnya memutuskan untuk membeli Hauge secara permanen. Kabarnya, ia direkrut dengan harga sekitar 10 juta euro plus 2 juta lagi dalam bentuk bonus. Milan kemudian disebut akan memakai dana penjualan Hauge itu untuk mendanai perekrutan Renato Sanches. Kabar ini diklaim oleh Gazzetta dello Sport. Kini ada kabar bagus untuk fans AC Milan. Manajemen Rossoneri disebut akan segera merampungkan transfer Renato Sanches. Kabar ini diklaim oleh jurnalis asal Turki Ekrem Kanur. Ia mengatakan Milan sebelumnya sudah menggelar negosiasi dengan pihak Lille. Kini Sanches pun akan segera merapat ke Milan. Namun ia tak menyebut berapa dana yang harus dikeluarkan Rossoneri untuk memboyongnya dari Lille. Jika kabar ini benar, maka AC Milan mengalahkan beberapa tim dalam perburuan Renato Sanches. Sebut saja Liverpool, Juventus, dan Arsenal. AC Milan sendiri disebut akan segera kedatangan beberapa pemain lainnya. Sebelum Renato Sanches, ada nama striker Liverpool Divock Origi. Ia akan bergabung secara gratis. Origi disebut sudah menyepakati kontrak berdurasi 4 tahun di Milan. Lalu ada juga pemain lainnya yakni Sven Botman. Bek asal Belanda ini juga disebut siap merapat ke San Siro. Dari sektor winger, ada beberapa nama yang masuk dalam bidikan Milan. Di antaranya Marco Asensio dari Real Madrid dan Domenico Berardi dari Sassuolo. AC Monza versus AC Milan, Derby Berlusconi. Serie A 2022-23 mendatang bisa jadi bakal lebih seru, khususnya untuk fans AC Milan. Mereka akan menghadapi reuni dengan si mantan presiden Silvio Berlusconi. Reuni ini dimulai dengan keberhasilan AC Monza merebut tiket terakhir promosi musim 2021-22 ini. Monza menyusul Cremonese dan Lecce yang berhasil naik dari Serie B ke Serie A musim depan. Keberhasilan Monza naik sampai ke Serie A adalah catatan manis di era kepresidenan Berlusconi. Dia membeli klub tersebut saat masih di Serie C dan terbukti bisa naik ke Serie B sampai sekarang ke Serie A. Kami kira kami akan lolos tahun kemarin, tapi kami tidak beruntung. Kali ini kami berjuang sepanjang musim. Tidak mudah, tapi kami berhasil naik ke Serie A, ujar Berlusconi di Football Italia. Ini torehan luar biasa bagi klub seperti Monza, didirikan pada tahun 1912 dan akhirnya mendapatkan promosi setelah 110 tahun. Torehan ini luar biasa bagi seisi kota Monza dan Brianza, imbuhnya. Fans Monza merayakan keberhasilan ini dengan luar biasa. Mereka menyanyikan pujian untuk Berlusconi sebagai sosok pemimpin yang luar biasa. Menariknya, Berlusconi pun tidak sabar mendampingi timnya dalam duel kontra AC Milan musim depan. Bagaimanapun, sejarah Berlusconi dengan Milan tidak bisa dilupakan begitu saja. Dengan bermain di Serie A, kami harus meraih Scudetto dan bermain di Liga Champions untuk jadi juara. Saya sudah biasa jadi juara, jadi kita lihat saja, sambung Berlusconi. Ini adalah tahun luar biasa dengan hasil yang menyenangkan untuk hati saya.
Milan menjadi juara Serie A dan Monza promosi ke Serie A. Tutupnya. Paolo Maldini, Rafael Leao adalah berlian. Paolo Maldini tidak pernah meragukan talenta yang dimiliki Rafael Leao. Dibeli dengan harga yang sangat mahal dari Lille. Sejak awal, Maldini melihat pemain asal Portugal itu sebagai berlian. Maldini membeli Rafael Leao ketika usianya baru 19 tahun. Pada musim 2018-19, Leao bahkan belum bermain secara reguler di Lille. Tapi Maldini sangat yakin dengan talenta ex-pemain Sporting CP tersebut dan membelinya. Leao adalah berlian yang membuat peningkatan besar dari satu tahun ke tahun berikutnya, ucap Maldini. Kami membawanya dari bangku cadangan di Lille dengan membayar 24 juta euro dan segera memberinya klausul pelepasan 150 juta euro karena kami percaya pada potensinya, sambung Maldini. Kini, Leao menjadi incaran banyak klub top, termasuk Real Madrid. Jika di masa depan Milan tidak berada di level Leao atau Leao tidak berada di level Milan, segalanya bisa berubah, kata Maldini. Paolo Maldini terbuka untuk melepas Rafael Leao, tetapi tidak untuk saat ini. Milan dan Leao punya proyek yang sama. Milan punya ambisi besar dan Leao adalah bagian dari rencana masa depan klub. Milan bukan hanya tidak akan melepas Leao, tetapi juga menyiapkan kontrak baru untuk sang pemain. Leao masih punya kontrak hingga 2024, tapi Milan siap memperpanjangnya dan menaikkan klausul pelepasannya menjadi 200 juta euro. Sementara itu, Real Madrid menyiapkan beberapa opsi kepada Milan untuk transfer Rafael Leao. Dikutip dari AS, Real Madrid bakal menyodorkan Luka Jovic atau Marco Asensio agar bisa mengamankan jasa Leao. Pamitan dengan Liverpool, Origi selangkah lagi resmi milik AC Milan. Di Vogue, Origi menyampaikan salam perpisahannya kepada Liverpool melalui akun sosial medianya. Postingan sang striker pun membuat ia kini makin dekat untuk menjadi penggawa baru dari AC Milan. Seperti dilaporkan oleh Football Italia, di Vogue, Origi dijadwalkan bakal menjalani sesi tes medis bersama AC Milan pada pekan ini. Rangkaian tes medis tersebut dilakukan oleh Origi guna merampungkan kepindahannya secara gratis ke Rossoneri setelah kontraknya tuntas bersama Liverpool pada akhir Juni mendatang. Penyerang berusia 27 tahun itu memilih untuk meninggalkan Liverpool setelah hanya menjadi striker pelapis saja selama 8 tahun bermukim di Anfield. Meski statusnya hanya menjadi ban serep, Origi kerap menjadi super sub bagi The Reds. Salah satunya adalah lewat gol yang dicetaknya pada partai puncak Liga Champions di tahun 2019 silam. Kini ia mengincar status pemain reguler bersama AC Milan dan Origi pun sudah menyampaikan perpisahannya kepada klub Merseyside Merah. Ini merupakan perjalanan yang spesial. You'll never walk alone, tulis Origi di akun Instagram resmi miliknya. Kehadiran Origi di Milan jelas menjadi suntikan tenaga baru yang diharapkan oleh pelatih Stefano Pioli. Sebab untuk musim kompetisi tahun depan, Milan harus kehilangan Zlatan Ibrahimovic sampai awal tahun 2023 menyusul cedera lutut yang diidap sang striker. Penyerang asal Swedia itu harus menjalani operasi dan proses pemulihan cederanya memakan waktu paling cepat selama 6 bulan.